Halo semuanya, Adi di sini. Hari ini saya ingin cerita tentang pengalaman saya selama setahun terakhir sebagai seorang PNS. Oke, jadi karena ada pengumuman mungkin beberapa minggu yang lalu mulai rame, ada pengumuman bahwa akan dibuka lagi seleksi CPNS tahun 2023. Kalau kita melihat pengumuman BKN itu itu sekitar 16 sampai 30 September itu pengumuman seleksinya. Jadi mungkin mulai akan ada banyak pengumuman dari instansi-instansi, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terkait tentang posisi-posisi yang dibuka gitu ya. Nah, dari situ saya mulai sedikit flashback gitu ya, karena kebetulan setahun yang lalu kurang lebih itu mungkin sekitar tanggal 29 Juli 2022 itu resmi menjadi masuk sebagai CPNS di salah satu universitas negeri di Bali, itu sebagai dosen. Nah, saya ingin cerita nih pengalaman gimana sih setelah setahun menjadi seorang dosen, terutama dosen PNS, itu pengalamannya apa aja gitu. Jadi mungkin bisa membantu teman-teman yang memang bercita-cita atau memiliki keinginan untuk menjadi PNS itu sendiri gitu ya. Ini cerita jujur aja ya. Dimana sebelumnya pada dasarnya apakah kalau ditanya saya ada cita-cita nggak sih dari awal jadi PNS gitu. Terus terang di sini bukan PNS-nya ya yang saya emang pingin banget, tapi justru dosennya, karena memang pada saya senang ngajar gitu ya. Nah, ketika ada bukaan CPNS ketika itu dan saya mendaftar dan akhirnya lolos gitu. Dan setelah setahun mengalami, apakah sesuai sama ekspektasi saya? Terus terang ini beda banget gitu ya, beda banget kenyataan yang ada di kepala saya dengan bukan kenyataan ya, ekspektasi yang ada di kepala saya dengan realita yang ada di lapangan atau di kenyataan sebagai seorang dosennya ya. Kalau PNS sendiri, sudut pandang saya benar-benar berubah gitu, berubah dalam artian ketika setelah menjadi PNS itu ternyata sudut pandang saya sebelumnya berpikir bahwa PNS itu kerjanya santai, kerjanya banyak, waktunya banyak di luar kantor dan segala macam, itu ya hampir, saya bilang hampir, mungkin ada ya, tergantung lagi, kembali lagi ke individu masing-masing PNS-nya. Tapi dari pengalaman saya itu sebagian besar memang halnya sangat-sangat di luar dugaan saya, tentang disiplinnya kah, kerjaannya kah, itu benar-benar waktunya benar-benar luar biasa padat gitu ya. Nah, kalau boleh flashback lagi, ada pertanyaan udah berapa kali ikut tes CPNS. Kebetulan ini yang kedua, dengan yang pertama juga dosen, tapi dulu pernah melamar juga. Jadi kalau secara umum pernah melamar 3 kali, tapi yang ikut baru 2 kali, karena yang pertama dulu itu emang akhirnya nggak jadi ikut, karena memang saya rasa kalau bukan dosen ngapain saya ikut PNS ketika itu. Akhirnya dua yang terakhir itu tahun 2019 dan kemarin 2021 seleksinya, kebetulan itu dosen semua, jadi lolos gitu. Tapi saya nggak akan banyak cerita bagaimana proses sampai akhirnya lolos jadi CPNS, mungkin itu di kesempatan yang lain lagi. Yang paling ingin saya ceritakan adalah bagaimana pengalaman setahun terakhir ya, setelah menjadi PNS gitu. Kita cerita sedikit aja awalnya gitu ya. Nah, sebelumnya saya bukan seorang yang datang dari latar belakang akademisi, maksudnya bukan dosen gitu, atau walaupun sempat mengajar, tapi bukan mengajar sebagai dosen tetap gitu, tapi beberapa kali sebagai dosen tamu, beberapa kali sebagai dosen kontrak saja yang datang hanya mengajar lalu pulang gitu. Jadi rutinitas sesungguhnya sebagai seorang dosen itu memang belum pernah saya alami, apalagi sebagai seorang PNS gitu. Ketika masuk PNS ketika itu tahun 2022, kebetulan saya lulusnya itu pengumumannya Januari 2022, tapi karena pengumumannya bertahap dari universitas ketika itu, saya baru bisa masuk pada akhirnya ke kampus itu tahun 2022 bulan Juli, 29 Juli, dan efektif per 1 Agustus 2022. Jadi kurang lebih sekarang ini adalah tanggal sudah September, jadi pas setahun kurang lebih. Sekarang ini adalah tanggal 4 September ya 2023 ketika video ini diambil. Jadi
kurang lebih setahun sudah menjadi PNS. Nah tentunya kalau udah PNS itu udah melewati latsar ya. Latsar itu sebelum kita PNS itu ada latsarnya, itu dilaksanakan, latsar saya dilaksanakan bulan Desember 2022 gitu ya. Jadi secara resmi sudah menjadi PNS itu per Maret 2023 gitu. Yang pertama itu eh, apa sih pandangan saya sebelum saya jadi PNS gitu ya. Kalau sebelum jadi PNS ada dua pandangan. Pertama PNS-nya, yang kedua adalah dosennya gitu. Yang pertama ketika dari sisi PNS-nya saya pikir ya, namanya PNS dari cerita orang-orang ya kerjanya santai ke kantor, eh, kerja, kalau mau keluar ya keluar, istirahat gitu ya udah. Tapi kalau dosen ya memang tahunya, yang saya tahu hanya mengajar saja pada awalnya, mungkin beberapa kali menulis gitu ya, pengetahuan umum aja. Nah, ketika masuk ke PNS-nya atau diterima jadi CPNS ketika itu pertama, kaget saya. Kagetnya apa? Karena ada kewajiban-kewajiban yang ternyata harus dipenuhi oleh PNS. Ini kembali lagi ke pribadi-pribadi ya. Kalau teman-teman ada yang punya kenalan, oh enggak, oh teman saya PNS tapi kerjanya santai kok, ya itu kembali lagi. Tapi dari pengalaman saya pribadi, eh, ketika menjadi CPNS waktu itu dan masuk ke dunia pendidikan sebagai dosen, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang ternyata memang kerjanya akan bisa selesai di jam kantor gitu ya. Yang pertama, kita masuk dulu ke dosennya dulu. Dosen itu kerjanya ada tiga. Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan terutama kayak mengajar gitu, menguji, itu udah pendidikan. Kemudian ada lagi yaitu tentang penelitian. Kita wajib menulis, kita wajib meneliti, mengembangkan ilmu dalam bentuk tulisan, melakukan mengikuti seminar-seminar, workshop seperti itu, penelitian, menulis gitu, presentasi di seminar-seminar nasional maupun internasional gitu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian ada pengabdian, di mana kita mengabdikan kepada masyarakat lewat universitas atau program studi kita masuk gitu. Dan itu seringkali kita lakukan, apalagi pengabdiannya di luar atau lebih dari jam kantor gitu ya. Kalau dosen sendiri kan rata-rata kurang lebih 4 jam per harinya di kampus, itu pendidikan aja. Tapi belum meneliti, belum menyiapkan materi perkuliahan, itu bisa lebih dari jam kantornya. Itu makanya saya kaget banget. Saya dulu pada dasarnya adalah seorang wira swasta ya, dimana saya memiliki usaha yang pada akhirnya memang usahanya udah mulai autopilot atau bisa lebih ditinggal lah gitu. Jadi memang syukurnya usaha yang saya jalankan itu tidak mengganggu kesibukan saya yang benar-benar mengagetkan di dunia kampus ketika pertama kali masuk. Itu dari sisi dosennya. Masuk ke sisi PNS-nya, ternyata dosen yang PNS itu kewajibannya ada lagi untuk memenuhi kinerja. Kita harus melakukan hal-hal yang lain lagi, seperti memenuhi kewajiban absensi tentunya. Kedua, kita harus mengisi kalau di kami itu namanya BKD, capaian kinerja kita, bagaimana setiap semester harus memenuhi itu. Kita input lagi secara manual di sistem yang sudah dipersiapkan oleh universitas dan kementerian. Kita input kinerja kita selama satu semester gitu ya. Itu hal-hal yang di luar dari pekerjaan sehari-hari kita mengajar. Jadi benar-benar untuk seorang PNS terutama dosen itu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau sekarang saya nggak tahu dulu ya, karena saya baru bergabung sekarang. Kalau sekarang ternyata semua itu harus terdata. Sekali kita tidak memenuhi standar, akan ada pemanggilan gitu. Pemanggilan itu berdampaknya banyak banget. Ada kita didapatkan peringatan, hukuman gitu, sampai dengan kemungkinan diminta untuk mengundurkan diri seperti itu. Karena sekarang yang saya tahu ya, PNS itu sistem kerjanya memang benar-benar harus terukur gitu ya. Nah, oleh karena itulah saya jadi paham ketika banyak sekali teman-teman yang akhirnya menyerah atau mengundurkan diri dari PNS ketika sudah menjalani atau sudah tahu berapa sih gaji yang diterima seorang PNS gitu. Kalau kita ngomong gaji, kalau boleh jujur, saya sharing aja terbuka bahwa memang gaji pokok seorang PNS, kebetulan dosen di sini, saya tuh golongannya kalau mas CPNS-nya itu 3B. Nah, itu golongan 3B itu tenaga itu kurang lebih 2.900.000 kurang lebih, saya lupa ya ketika itu karena
2.900.000 atau ya kita bulatkan lah 3 juta karena dihitung tunjangan anak, karena kebetulan sudah ada anak dan istri gitu, kurang lebih 3 juta. Itu 70% saja yang kita terima. Dalam artian ketika kita masih CPNS maka tidak full dibayarkan, hanya 70% gaji kita terima selama kurang lebih 1 tahun gitu. Bagi saya pribadi, bukannya bagaimana, tapi orang yang memiliki usaha, di mana tentunya penghasilan dari usaha itu eh, di atas lah, di atas gaji yang diterima seorang PNS itu. Apalagi seorang CPNS yang dipotong 70%. Tentu nggak masalah bagi saya. Dalam artian bukannya tidak masalah karena saya kelebihan duit, bukan. Tapi memang kebetulan ada pemasukan lain gitu. Bahkan sebelum jadi CPNS, jadi ya pemasukan CPNS itu mungkin menambahkan dengan pemasukan dari usaha, jadi masih cukup lah untuk bagi saya. Nah, makanya jadi saya paham ketika orang-orang atau rekan-rekan yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari CPNS-nya, ya dari tentu terutama ada faktor gaji. Karena memang gaji seorang PNS itu tidak besar gitu ya. Apalagi orang CPNS gitu. Tentu tidak besar, tidak ada tunjangan, tidak ada remunerasi, kalau dosen tidak dapat remun seperti itu. Jadi memang itu ya alasan mereka mundur tentunya ya memang karena masalah tadi, gaji tidak besar. Tapi kembali lagi ketika memang sudah diterima sebagai PNS, sebenarnya itu kan itu harusnya sudah menjadi pertimbangan bahwa memang PNS bukan sesuatu yang bisa membuat kita memang berpenghasilan besar pada dasarnya. Tapi memang itu adalah sebentuk pengabdian kepada negara gitu. Makanya ketika tunjangannya dapat tunjangan besar atau dapat remun yang baik gitu, kalau dosen dapat remun yang bagus, itu memang hasil kinerja yang lebih keras kita bekerja, lebih besar yang kita peroleh di luar gaji pokok. Makanya kenapa kemarin banyak berita bahwa seorang CPNS itu banyak yang mundur, mungkin itu salah satu pertimbangannya. Jadi pesan-pesan saya kalau kita mengacu dari apa yang saya alami selama setahun terakhir sebagai seorang PNS, dari CPNS sampai dengan secara sah 100% sebagai PNS, itu saya punya pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang memang mau ikut nanti CPNS tahun 2023 ini, bahwa kalau memang mau ikut CPNS 2023, pastikan bahwa itu memang keinginan kalian, keinginan teman-teman semua. Karena gaji kalau dijadikan patokan untuk masuk menjadi CPNS, itu pasti akan siap-siap kecewa. Itu yang pertama, karena tidak akan ada orang yang mohon maaf kaya dari gaji pokok seorang PNS gitu, atau bahkan CPNS selama setahun kalian hanya digaji 70% dari gaji pokok. Jadi ketika kalian sudah memutuskan untuk menjadi seorang CPNS, kalian harus siap dengan itu. Ketika kalian tahu sudah seperti itu kondisinya, melamar CPNS, kemudian kalian lolos dan tahu gajinya pada akhirnya kecil, ternyata benar kecil gitu ya, akhirnya kalian mengundurkan diri. Jadi kita akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita perjuangkan pertama, dan apa yang diinginkan sebenarnya oleh banyak orang gitu. Orang lain juga banyak yang ingin jadi PNS, tapi karena kita memiliki kemampuan lebih dan ditakdirkan Tuhan untuk lolos, tapi pada akhirnya karena gajinya kecil akhirnya kita mundur. Ya itu kita sudah mengambil hak orang lain sebenarnya. Jadi satu pesan saya, ketika kalian ingin mengikuti nanti CPNS 2023 ini, pastikan bahwa itu memang keinginan kalian dan kalian sudah tahu plus dan minusnya. Jangan sampai setelah lolos baru mengatakan wah tidak sesuai dengan harapan saya. Karena pada dasarnya segala informasi yang ada dan terkait tentang CPNS, tentang penerimaannya dan segala macamnya itu saat ini jauh terbuka, jauh lebih mudah untuk kita ketahui peluangnya bagaimana, kemudian kita tahu plus minusnya. Itu sebenarnya informasinya sudah tersebar bebas, sehingga pada dasarnya kita hampir tidak mungkin sebenarnya kalau itu jadi alasan kita mengundurkan diri gitu. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya ceritakan. Kalau teman-teman ada juga yang memiliki pengalaman menjadi PNS yang ternyata bikin kaget gitu ya, terutama pola kerjanya yang memang ternyata tidak sesantai yang orang pikirkan gitu. Karena saya sendiri bahkan seperti kali ini, kebetulan saat ini saya ada di Sulawesi, karena kebetulan saya kampus kami itu bekerja sama dengan
mitranya dengan Kementerian Kesehatan, akhirnya tidak hanya mengajar di kampus gitu. Kami seringkali juga melakukan tugas-tugas keluar untuk melakukan penyuluhan, kemudian pendampingan kepada daerah-daerah terkait tentang kondisi-kondisi di masyarakat di situ. Makanya seperti tadi, Tridharma itu benar-benar tidak hanya terbatas di jam kerja di kantor gitu. Seringkali kita harus keluar kota, seringkali kita harus bekerja sampai lebih dari waktu yang diwajibkan seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kalian memang mau jadi PNS, pastikan dulu bahwa kalian sudah tahu bagaimana sebenarnya seorang PNS itu bekerja. Dan saya pribadi memang akhirnya kaget tentang, setelah setahun menjalani, kaget tentang PNS itu nggak sesantai yang kita bayangkan gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharing. Kalau ada yang mau tanya lagi bisa di komen, bisa juga langsung menghubungi. Sekali lagi terima kasih. Semoga nanti teman-teman yang memang berminat untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2023 ini mendapatkan apa yang diinginkan. Oke, sekian dari saya. Adi di sini pamit. Bye.